Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran pertama, ya. Jadi sebagai lanjutan bahwa dalam pembelajaran ini, pertemuan kedua ini adalah diskusi. Jadi modelnya nanti diskusi. Jadi saya yang bertindak sebagai moderator, yang lain karena ini kan cuma 8 orang ya. Jadi materinya itu cuma 5, makanya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1 ya, seperti itu. Jadi dibagi-bagi intinya. Jadi pada hari ini yang mempresentasikan adalah kelompok 1 ya, yang yakni Mama Ilham Ridwan ya. Jadi nanti sebentar Ilham memaparkan materinya, kemudian yang lain ini sambil menunggu teman yang lain ya. Jadi nanti disimak baik-baik ya, karena nanti pada akhir pembelajaran itu kita akan buat resumenya, dan jangan lupa untuk bertanya. Ya, dimengerti ya. Ya, jadi nantinya pembelajarannya ini jadi Ilham yang membawakan materinya, nanti kalian yang menyimak, kemudian lagi memberikan tanggapan atas materi yang dibawakan oleh Ilham. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ilham untuk memaparkan materi yang akan dibawakan, yakni akar atau radix. Oke, saya silakan kepada Ilham untuk memaparkan materinya. Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan materi ya, atau menyampaikan atau kita sharing materi mengenai akar atau radix. Ya, teman-temanku semua pasti tentunya kita telah ketahui bersama bahwa apabila kita membahas mengenai akar, pasti kita tahu bahwa akar itu merupakan bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Akar dalam istilah ilmiahnya itu kita sering sebut dengan radix ya, merupakan bagian utama dari tumbuhan yang telah memiliki pembuluh pada ujung-ujung akar, yakni terdapat meristem apikal yang terus membelah diri. Kemudian meristem apikal ini juga akan terus berkembang. Juga terdapat kalistra atau tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya, sifat-sifat akar. Yang pertama yaitu akar merupakan bagian tumbuhan yang terdapat dalam tanah, arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air atau hidrotop. Yang kedua yaitu tidak berbuku-buku dan tidak mendukung daun. Yang ketiga itu tidak berwarna hijau, biasanya putih atau kekuning-kuningan. Ya, kita bisa lihat dari struktur akar ya, akar tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita itu apabila kita lihat itu warnanya itu putih ya, atau agak sedikit kekuning-kuningan. Selanjutnya akar ini tumbuh terus pada ujungnya dan bentuknya itu runcing sehingga mudah menembus tanah. Kita tahu bahwa fungsi akar itu sangatlah banyak ya, dan sangat merupakan organ yang sangat vital pada tumbuhan. Adapun fungsi utama dari akar yaitu akar mampu memperkuat berdirinya tumbuhan. Dia juga mampu menyerap air dan zat makanan yang larut dalam air dari dalam tanah, dan ia juga mengangkut air dan zat makanan dari ke tempat tumbuh tanaman yang memerlukan, dan kadang-kadang juga sebagai tempat penimbunan makanan cadangan.
Ya, selanjutnya kita lihat dari struktur morfologi dari batang ya. Dari akar, akar itu berada pada sisi bawah ya. Nah, struktur akar itu kita bisa lihat ada yang dimaksud dengan leher akar. Ya, leher akar atau kolon. Leher akar ini merupakan bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Ya, ujung akar atau apex radicis, ya, bagian akar yang paling mudah terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu batang akar atau corpus radicis. Ya, corpus radicis ini terdapat antara leher akar dan ujungnya. Selanjutnya adalah cabang-cabang akar atau radis lateralis. Kita bisa lihat pada sisi kanan ya, ada radis lateralis. Ini merupakan bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dari masing-masing tanaman yang dapat mengadakan percabangan lagi. Selanjutnya yaitu serabut akar atau kita lihat yaitu fibrilla radicalis. Ya, fibrilla radicalis ini merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Makanya fibrilla radicalis ini disebut juga dengan serabut akar karena bentuknya halus. Selanjutnya yaitu rambut akar atau pilus radicalis. Rambut akar atau pilus radicalis ini merupakan bagian akar yang sesungguhnya. Nah, tetapi ini bentuknya hanyalah penonjolan sel-sel kulit luar yang panjang. Bentuknya seperti bulu, maka dari itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Selanjutnya itu tudung akar. Tudung akar kita bisa lihat yang ada pada sisi paling bawah akar, yaitu disebut juga dengan kaliptra. Ya, kaliptra ini merupakan bagian yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Oke, teman-teman semua, di sini dalam sistem perakaran itu kita mengenal dua sistem, yaitu ada yang dimaksud dengan sistem akar tunggang dan ada yang disebut dengan sistem akar serabut. Yang pertama, saya ingin jelaskan mengenai sistem akar tunggang. Jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang, dia nanti akan menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, akar pokok yang berasal dari akar lembaga itulah yang nantinya disebut dengan akar tunggang. Akar tunggang itu biasa kita sebut dengan radix primaria, di mana radix primaria ini terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Ciri-ciri dari sistem akar tunggang ini yaitu yang pertama memiliki dua keping lembaga, tulang daunnya menyirip atau menjari, tidak ada tuduk akar, berruas-ruas, dan tipe berkas pengangkutnya kolateral. Ya. Selanjutnya kita beralih pada sistem akar serabut. Akar serabut, kita membahas akar serabut. Akar serabut itu merupakan akar yang jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati dan kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang stabil, lebih atau sama besar dari semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, akar-akar ini bukan dari calon akar, melainkan ini disebut juga dengan akar serabut. Nah, jadi perbedaan dari akar tunggang dan akar serabut itu, akar tunggang lebih besar dan akar serabut itu lebih halus. Ya, bentuknya kita bisa lihat struktur pada gambarnya itu, akar serabut itu lebih halus. Oke, ciri-ciri dari akar serabut itu yang pertama batang, ya dia memiliki batang yang beruas-ruas, tidak memiliki kambium, ya tulang dan daunnya sejajar, bunganya kelipatan 3 dan memiliki 1 keping biji lembaga. Oke. Akar tunggang dibagi atas berapa? Atas 2. Yang pertama itu akar tunggang yang tidak bercabang. Fungsi sebagai tempat penimbunan zat pangan. Di mana pada akar tunggang yang tidak bercabang ini terbagi dalam berbagai jenis, ya. Ada yang berbentuk tombak,
Ada yang berbentuk gasing dan ada yang berbentuk benang. Yang pertama itu berbentuk tombak atau fusiformis. Bentuk tombak ini memiliki ciri pangkalnya besar, ujungnya meruncing. Contohnya ada pada lobak atau Raphanus sativus dan ada pada wortel atau Daucus carota. Selanjutnya yaitu berbentuk gasing atau naviformis. Contohnya ada pada bengkuang dan ada pada biet. Nah, bentuk selanjutnya itu berbentuk benang atau filiformis. Nah, bentuk benang pada akar tunggang yang tidak bercabang ini dapat kita lihat pada kratok atau Phaseolus lunatus. Selanjutnya adalah jenis akar, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang atau ramosus. Nah, apa nih contoh pada akar tunggang yang tidak bercabang? Contohnya adalah pada pohon yang ditanam dari biji, akar serabut. Contohnya, kita bisa lihat ada berbagai pembagian lagi ya. Ada kecil berbentuk benang, ada kaku keras, besar seperti tambang, dan ada besar tidak banyak bercabang. Akar tunggang yang kecil berbentuk benang, contohnya ada pada Orsa sativa atau padi. Kaku keras, besar seperti tambang, contohnya pada kelapa. Dan besar tidak banyak bercabang, contohnya ada pada pandan atau Pandanus pectorius. Oke. Nah, teman-teman semua di sini sudah pada tahu kan mengenai akar. Selanjutnya kita bahas mengenai akar dengan sifat dan tugas khusus. Ya, karena akar itu kita pernah belajar ya waktu SD atau SMP. Akar itu sebenarnya akar bukan cuma fungsinya untuk menancap ya, untuk menancap saja di tanah, tetapi akar itu sangat banyak variasinya dengan bentuk dan sifat-sifat yang khusus. Yang pertama itu kita bisa lihat yaitu akar udara atau akar gantung. Ya, akar gantung ini sepenuhnya akar berada di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya kita bisa lihat pada gambar yaitu ada anggrek. Ya. Selanjutnya akar penggerek. Ya. Akar penggerek atau akar penghisap atau kita bisa sebut dengan haustorium merupakan akar ini tumbuh sebagai parasit. Ya, tumbuh sebagai parasit artinya akar ini tumbuh dengan menyerap air ataupun zat-zat makanan dari inangnya. Nah, yang termasuk adalah benalu. Selanjutnya adalah akar pelekat. Ya, akar pelekat atau kita sebut dengan radix adligans. Nah, radix adligans ini kenapa disebut sebagai akar pelekat? Karena akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan ini memanjat. Ya, jadi beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada yang menggantung, ya. Kalau ini sebagai pelekat. Ini melekat. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menempel. Contohnya kita bisa lihat gambarnya itu ada pada lada dan ada pada sirih. Ya. Selanjutnya yaitu akar pembelit. Akar pembelit atau Cirrus radicalis. Nah, akar pembelit ini berfungsi untuk memanjat dengan memeluk penunjangnya. Memeluk. Jadi tadi beda akar pelekat dengan akar pembelit. Kalau akar pelekat fungsinya hanya memanjat ya, fungsinya untuk menempel. Tetapi kalau akar pembelit ini atau Cirrus radicalis ini dia pun memanjat, cuman dia melilit, ya, dia melilit penunjangnya. Jadi disebut juga dengan akar pembelit. Kita bisa lihat jenis akar ini ada pada vanili atau Vanilla planifolia. Selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan akar nafas. Akar nafas atau pneumatopora, ya. Ini struktur akarnya ini tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah. Kita bisa lihat pada gambar yaitu contohnya kayu api atau Avicennia soneratia.
Selanjutnya itu akar tunjang atau akar engrang ya. Akar tunjang. Akar tunjang itu kita bisa lihat ada pada bakau, ada pada Rhizopora congrata, dan ada pada pandan. Ya, strukturnya sangat bervariasi ya. Tetapi kita bisa sedikit demi sedikit kita bisa mempelajari bagaimana perbedaan dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh akar. Akar lutut. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar lutut yang bentuknya seperti ada lutut ya, yang melekuk-lekuk. Nah, contohnya ada pada pohon tanjang. Ya, kita bisa lihat ini merupakan strukturnya ada akar lutut ya, meninggi. Selanjutnya itu akar banir. Nah, akar banir ini seperti ini. Kayak seperti bentuknya ada papan yang berdiri ya, agak slim, cuman berbeda dengan akar lutut. Ya, contohnya ada pada kenari dan ada pada sukun. Ini menurut saya ini sukun ini pasti sudah kita lihat ya bagaimana bentuk dari akarnya, karena ini merupakan tumbuhan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup ya teman-teman dari saya. Apabila ada tambahan, mohon ditambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah, Pak. Aswan, siapa tahu itu tadi lah pemaparan dari Ilham terkait masalah akar. Siapa tahu ada yang bertanya, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada pemateri dan juga kepada Bapak dan juga teman-teman memberikan kesempatan untuk saya untuk menanyakan sebuah pertanyaan kepada pemateri, Saudara Muhammad Ilham Ridwan, dengan materinya akar ya. Nah, pertanyaan saya tidak jauh-jauh dari dengan apa yang Anda sampaikan tadi, yakni akar pada sukun, akar banir, ya, akar banir. Karena sukun merupakan tanaman yang tidak jarang ditemukan atau memang lazim ditemukan di daerah kita ya, di daerah Bone itu sangat lazim ditemukan untuk tanaman ini. Dan kita orang awam mungkin sering melihat tanamannya, bentuk akarnya seperti apa, tapi tidak tahu nama akarnya ternyata seperti itu. Ada jenis-jenis akar yang seperti itu. Nah, kalau saya lihat, nah ini sudah masuk pertanyaan saya. Saya lihat kalau misalkan tanaman tanaman sukun itu berkembang biak menggunakan akarnya. Jadi kalau misalkan akarnya dipotong karena muncul anakan seperti itu, apakah itu tidak mempengaruhi, tidak mati akarnya dari ujung ke pangkalnya tidak mati atau bagaimana? Apakah memang mempengaruhi morfologi akarnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Aswan terkait masalah akar banir, terkait juga dengan alat perkembangbiakannya. Apakah terkait masalah
perkembangbiakannya ini, apakah ini tidak mempengaruhi akar dari sukun itu sendiri apabila kita gunakan dalam proses perkembangbiakan itu dipotong ya, seperti itu. Bagaimana Ilham? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, akar pada sukun itu meskipun dipotong pasti bisa ya, bisa tetap tumbuh karena akarnya ini, akar tipe Banir ini merupakan akar yang mudah untuk tumbuh ya, dan sel-selnya itu mudah. Dia juga memiliki kaliptra atau tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi meskipun luka, tetapi juga meristema apikalnya itu masih aktif, jadi akan tetap terus membelah. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada tambahan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tambahan juga bahwa ini perkembangbiakan sukun ini berkembangbiak dengan tunas akar ya. Untuk merangsang tumbuhnya tunas akar dilakukan dengan melukai akar ya. Jadi bagaimana caranya merangsang? Dengan cara dilukai. Secara otomatis meristema apikalnya juga akan tetap terus tumbuh meskipun dilukai, karena memang fungsinya itu untuk merangsang ya, supaya akar dari tumbuhan sukun ini akan menjalar ke permukaan tanah gitu. Jadi untuk merangsangnya kita bisa menggunakan alternatif dilukai dengan bisa menggunakan parang seperti itu. Itulah tadi jawaban dari Ilham bahwa itu untuk perkembangbiakan dari sukun sendiri harus dengan cara melukai akar itu sendiri. Jadi untuk merangsang pertumbuhan individu baru, jadi mesti itu akar dari sukun itu harus dilukai untuk menghasilkan individu baru. Oke, itulah tadi pemaparan dari Ilham ya. Saya kira kalaupun ada pertanyaan lagi nanti kita share lagi ya kepada Ilham bagaimana itu. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Mengingat waktu kita untuk mengingat waktu ya sudah terbatas, makanya kita nanti insya Allah minggu depan kita pertemuan lagi terkait masalah Batan. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ya, saya ingatkan bahwa setiap pembelajaran, setiap selesai materi itu ada resumenya. Jadi nanti kalian membuat resume terkait masalah akar itu sendiri. Jadi kalian harus buat resume paling tidak 2 lembar lah, ya 2 lembar kertas kertas A4 itu diketik ya terkait resume tentang akar itu sendiri. Ya, jadi nanti minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran lagi itu akan di store. Jadi batas pengumpulannya itu minggu depan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.